Oke, baik ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu kembali dan mohon maaf ya. Minggu yang lalu ya, saya kita ganti nggak ya? Saya lupa. Apa namanya? Nah, saya melihat bahwa Kamis besok minggu depan itu kan libur ya. Nah, kuliah kita itu padahal sampai Kamis itu mudah-mudahan ada penggantinya hari Sabtu ya. Karena eh, kemungkinan masih ada yang presentasi. Sekarang kelompok berapa ya? Kalau nggak salah kelompok Kelompok keempat. 3, Pak. Kelompok 3. Berarti masih ada 3 kelompok lagi yang belum ya. Nah, itu insya Allah kalau misalnya Kamis depan kan libur. Mudah-mudahan ada pengganti resmi hari Sabtu. Nanti kalau tidak ada penggantinya ya kita bisa nanti create lah sekali pertemuan lagi untuk langsung 3 kelompok presentasi gitu ya. Biar nanti semuanya sama gitu. Saya berlaku adil dalam hal ini gitu pengennya ya gitu. Ya. Nah, ya oke nanti di pertemuan itu juga saya akan mengingatkan terkait tugas dan juga eh, apa UAS yang akan kita laksanakan ya. Karena kalau surat edaran dari dekan itu kan harus sudah luring. Padahal UAS kita itu sebetulnya kita memberi tugas ya. Jadi nanti kita lihatlah kita janjian di hari pertemuan terakhir itu ya gitu. Jadi tidak hari ini gitu. Oke, nah sebelum kelompok 3 mempresentasikan setelahannya seperti biasa saya dulu ya. Nah, nanti itu juga saya akan memberikan beberapa, saya sudah dapat bahan baru ya untuk proteksi radiasi apa namanya pelatihan di Pusdiklat Batan itu tingkat 2 ya. Nanti akan saya kasihkan ke Anda juga. Kenapa saya memberikan ini? Sebetulnya untuk bekal Anda nanti kalau pelatihan Anda sudah punya modal gitu sehingga tidak apa tidak asing dengan ini sehingga mudah-mudahan lancar gitu ya. Oke, baik. Eh yang bagian 2 kemarin bagian 1 sudah kita laksanakan. Sekarang proteksi dasar proteksi radiasi ya, pelatihan tingkat 1 bagian 2. Ya, oke, ini peralatannya aja ya. Nah, jadi ya mulai dari pendahuluan kan tentang pemanfaatan sumber radiasi pengion itu memang dapat bagus untuk NDT, tapi juga bisa menimbulkan bahaya radiasi ya gitu. Nah, jadi radiasi ini berinteraksi dengan sel tubuh dan itu bisa mengakibatkan kerusakan sel dan ini perlu tentunya efek ya radiasi pada tubuh itu seperti apa. Bagi petugas proteksi radiasi mestinya harus tahu gitu ya. Kemudian juga bagaimana pembatasan penerimaan dosis ya dengan mengendalikan radiasi eksternal gitu. Oke, jadi di tujuan pembelajarannya itu kompetensi dasarnya adalah peserta mampu menjelaskan konsep dasar proteksi radiasi ya pada saat melakukan pengujian radiografi. Kemudian nah ini tujuan pembelajarannya yang 1 sampai 4 sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya ini tentang 5, 6 ya, yaitu menjelaskan efek radiasi pada manusia, kemudian juga menjelaskan faktor pengendalian radiasi eksternal ya, mulai dari waktu, jarak, juga shielding, jadi apa namanya pelindung ya gitu. Oke, nah yang ini sudah kan. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan 2 yaitu bab 4-nya itu efek radiasi bagi manusia ya. Dimulai dari klasifikasi efek berdasarkan jenis sel, kemudian klasifikasi efek berdasarkan dosis radiasi ya gitu. Nah, kemudian bab 5-nya tentang pengendalian radiasi eksternal yaitu radiasi yang di luar tubuh tadi ya. Itu bisa dari sinar X atau sinar gamma gitu ya. Atau bisa juga dari apa radiasi pengion lainnya misalnya alfa, beta, atau neutron ya.
Kemudian ini bergantung pada waktu, jarak, dan penahan radiasi. Oke, nah kalau kita lihat tubuh kita, itu tubuh tersusun dari organ, organ tersusun dari jaringan, nah jaringan tersusun dari sel. Nah, radiasi itu bisa berinteraksi atau merusak sel ya gitu. Kita tahu sel kita itu ada inti sel, jadi ada membran sel, ada inti sel, ada sitoplasma ya bagian tengahnya gitu. Nah, ini yang bisa dikenai kalau kena radiasi bisa macam-macam efeknya ya gitu. Nanti kita lihat. Nah, kemudian radiasi ketika mengenai manusia, jadi ada interaksi radiasi dengan sel tubuh ya. Ini bisa mengakibatkan kerusakan sel. Nah, walaupun sebetulnya secara alamiah itu sel itu mampu memperbaiki kerusakan itu secara enzimatik bisa ya gitu. Akan tetapi ketika bisa juga di-trigger oleh pengion dari luar ya gitu. Jadi sel itu kadang-kadang ingin terus dihidupkan, kadang-kadang juga kan ingin dimatikan. Contoh kalau sel kanker itu kan perlu dimatikan. Nah, cara mematikannya itu macam-macam. Kalau dokter yang radio isotop mematikan selnya dengan memberikan isotop ke sel tersebut ya gitu. Nah, hasil dari perbaikan itu bisa menimbulkan kematian sel atau perubahan sifat sel tadi ya. Gitu. Nah, beberapa kematian sel itu bisa berakibat positif juga negatif tentunya kan gitu. Kalau selnya adalah sel tumor positif, tapi kalau selnya sel fungsi tubuh ya ini bisa mengakibatkan fungsi tubuh tidak berjalan ya. Misalnya apa? Macam-macam ya. Bisa misalnya bisa tadi kesuburan kesuburannya jadi terganggu, kemudian sel saraf, bisa gangguan saraf dan sebagainya ya gitu. Oke, nah kalau kita lihat sel terpapar radiasi itu perbaikannya bisa secara enzimatis ya. Nah, ini bisa perbaikan itu bisa selnya mati ya, kemudian bisa selnya itu hidup gitu kan. Nah, ketika ketika selnya mati ini bisa berakibat disfungsi organ memang ya. Nah, efeknya disebut dengan efek deterministik. Nah, efek deterministik ini nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Itu bisa efek segera dan efek tertunda. Nah, kalau efek segera itu bisa terlihat di eritema. Eritema itu istilah kedokteran untuk bintik merah gitu ya. Karena sel darah merahnya ya gitu. Kemudian ada sterilitas ya. Kemudian juga retardasi mental. Jadi, nah ketika ada sel mati itu bisa juga mengganggu mental ya gitu. Jadi bisa bahaya gitu. Ini efek yang segera. Artinya segera itu ketika si selnya mati itu bisa langsung muncul gitu efek-efek ini ya. Atau juga efek tertunda gitu. Bisa mungkin 6 sampai 35 tahun baru muncul misalnya katarak dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ketika perbaikan sel enzimnya itu selnya hidup, ini juga gitu ketika terpapar radiasi selnya hidup macam-macam nih. Kalau selnya jadi normal kembali, is oke gitu kan. Nah, yang bahaya itu ketika selnya jadi abnormal gitu, nggak normal gitu. Nah, efeknya sering disebut dengan efek stokastik. Nah, efek tertundanya ini bisa menimbulkan kanker, kemudian yang bahaya lagi efek pewarisan. Jadi yang diwariskan itu bukan harta benda, tapi tadi ke anak cucunya itu si kromosomnya itu nggak baik gitu loh. Bisa jadi ada yang mungkin tadi ya eh, telinganya kehilangan satu atau bahaya gitu kan. Jadi nggak ada jari-jarinya dan sebagainya gitu ya. Itu yang bahaya banget kan gitu. Kemudian bisa juga efek tertunda itu ada leukemia nanti di akhir-akhir ya biasanya setelah usia 40 tahun, usia mungkin masih muda ketika kerja di di radio isotop atau apa gitu nggak merasakan apa-apa gitu. Tapi fungsi tubuh itu menurut orang kedokteran ya setelah usia 40 tahun kan tiap tahun pas 1, 42 itu akan berkurang 1%. Nah, itu baru muncul misalnya udah usia-usia 60 ada muncul penyakit leukemia dan sebagainya itu bisa jadi ya. Nah, oke. Kemudian efek radiasi bagi manusia ini ada klasifikasi efek
berdasarkan jenis selnya. Jadi sel targetnya itu ada yang somatik, nanti kita lihat somatik itu apa, dan ada genetik gitu. Nah, somatik itu biasanya langsung akibat dari si pekerja atau kita yang mungkin bekerja di pusat radiasi gitu ya. Nah, ketika kita bekerja di pusat radiasi, si efek radiasinya itu merusak di mungkin di kromosom apa namanya di ya di sperma atau apa gitu, dan itu bisa berakibat ke anak cucu kita, itu di sel genetik gitu ya. Oke, nah gini. Jadi efek somatik ya. Jadi jenis selnya itu ada efek somatik. Ini terjadi pada orang yang terkena paparan radiasi gitu. Jadi ini orang yang langsung kena gitu kan. Jadi ke sel pada orang yang pekerjaannya itu sendiri. Nah, ini dapat timbul dengan segera efeknya itu atau efek segera juga atau tertunda bisa jadi. Jadi setelah sekian tahun baru terasa gitu. Nah, munculnya efek itu bisa dipengaruhi oleh tadi laju dosis ya, yaitu kronik. Kalau besar gitu kronik atau akut, bisa juga munculnya efek itu diakibatkan oleh luas dan bagian tubuh yang teriradiasi ya, terradiasi. Misalnya bagian mata atau bagian kulit. Nah, juga ditentukan juga oleh usia ya gitu. Kalau usianya mungkin sudah masih anak-anak atau apa udah lansia gitu kan bisa munculnya efek itu bisa segera gitu. Nah, kalau efek genetik, jadi efek sel karena efek genetiknya di radiasi itu terjadi pada keturunan orang yang terkena paparan radiasi tadi. Jadi efek genetik itu efek radiasi pada sel, tapi ini pada orang keturunan si pekerja radiasi tadi gitu. Nah, ini kan ngeri banget gitu kan. Jadi dia mewariskan ini ya, mewariskan efek radiasinya gitu. Nah, ini terjadi karena adanya kerusakan gen yang terkandung dalam sperma gitu atau sel telur. Kalau misalnya pada laki-laki kan si sperma itu terkena radiasi gitu. Kemudian tadi, nah itu bisa menurunkan bahaya atau pada sel telur dari seorang pekerja radiasi wanita gitu. Ini juga bisa ya gitu. Tapi ini nggak menakut-nakuti Anda bekerja di ini ya. Kalau hati-hati sih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bahaya itu kalau udah terpapar dan itu melebihi dosis tentunya. Ini yang perlu diketahui ya. Nah, ini muncul sebagai efek tertunda atau berdasarkan peluang kejadian ya gitu. Jadi merupakan efek stokastik bisa jadi kan gitu. Efeknya memang kan lama ya. Jadi misalnya kita bekerja misalnya bekerja di pusat radiasi ya. Kemudian kita terpapar, sperma kita terpapar, kemudian kita punya keluarga. Nah, itu kan bisa jadi sudah setahun, 2 tahun itu baru muncul ya efeknya. Bisa jadi efeknya ke anak kita kan gitu. Kalau misalnya radiasinya bagus, jadi cerdas nggak masalah ya gitu. Cuman kalau bahayanya kebalikan gitu, itu yang bahaya banget ya. Oke, klasifikasi efek. Nah, tadi kan klasifikasi efek berdasarkan si sel penerimanya ya. Ada efek apa tadi mana di efek somatik ya dan sama efek genetik. Nah, kalau berdasarkan dosis radiasi ya bisa jadi sebutnya dengan efek stokastik dan efek non stokastik atau deterministik ya gitu. Nah, efek stokastik ini dapat terjadi jika sel terkena paparan radiasi pengion mengalami modifikasi dan timbul tanpa dosis ambang. Jadi walaupun belum memenuhi dosis ambang tertentu, si selnya itu sudah terkontaminan gitu loh ya. Jadi paparan radiasinya itu ya tadi mengionisasi sel tanpa harus batas ambang tertentu gitu. Jadi sembarang sebetulnya stokastik kan. Jadi kebolehjadian. Ya, jadi dalam ciri-ciri yang efek stokastik ini adalah bersifat random ya. Kemudian juga tidak memiliki dosis ambang. Jadi setiap saat bisa jadi gitu loh. Ya pokoknya ada aja dan peluang kemungkinan itu bergantung pada dosis memang. Jadi kalau dosisnya semakin tinggi, peluang kejadiannya juga semakin besar gitu.
Nah, dapat terjadi pada individu terpapar dan keturunannya juga gitu. Jadi terjadi pada individu terpapar atau keturunannya juga. Nah, timbul setelah masa yang lama ya. Jadi di masa laten. Jadi tadi efeknya tidak langsung segera muncul, tapi mungkin 2 atau 3 tahun atau 4 tahun berikutnya gitu baru muncul. Jadi bisa jadi kan, contoh lah misalnya di negara-negara yang dulu pernah ada kejadian bencana di PLTN itu daerah sekitar itu muncul keanehan-keanehan ya pada keturunan berikutnya. Misalnya ada satu kampung yang jarinya itu cuma 3 gitu kan. Ya, satu kampung jarinya 3 gitu kan. Kan aneh kan gitu. Nah, itu biasanya efek yang tidak langsung ya gitu. Nah, jadi ada efek stokastik, ada efek deterministik. Nah, efek yang namanya efek deterministik ini terjadi karena adanya kematian sel sebagai akibat dari paparan radiasi baik pada bagian atau seluruh tubuh dan timbul jika dosis ambangnya terlampaui. Jadi pada dosis ambang tertentu baru dia bisa berakibat mematikan sel gitu. Nah, jadi seperti ini gambar grafiknya. Jadi ciri kalau efeknya itu deterministik gitu ya. Ini biasanya dosis ya. Ini dia ada, kalau yang stokastik tadi kan tidak ada batas ambang dosis ya. Pokoknya boleh jadian ada aja dan dia linier gitu terhadap besarnya dosis. Tapi yang disebut efek deterministik itu bisa mematikan sel dan kalau dia sudah ada dosis ambangnya. Misalnya di sini kan ada dosis di sini baru dia bisa berakibat gitu. Nah, kalau sebelum di sini sih nggak masalah gitu. Nah, ini misalnya bisa berakibat fatal. Jadi memiliki dosis ambang, jadi ada dosis ambangnya, kemudian tingkat keparahan itu bergantung dosis memang ya. Ya, tapi tidak linear ya. Kemudian terjadi hanya pada individu yang terpapar. Biasanya gitu ya. Jadi deterministik itu betul-betul hanya pada individu yang terpapar saja. Nah, efek deterministik pada beberapa organ ya, misalnya pada organ kulit gitu. Nah, dosis ambangnya itu 2-3 Gray. Kemudian efeknya antara lain itu bisa eritema tadi, misalnya di kemerah-merahan gitu ya. Nah, waktu muncul setelah terpapar kira-kira 6-24 jam. Jadi dari muncul setelah terpaparnya itu muncul setelah 6-24 jam lah, setelah setengah hari atau setelah 1 hari gitu ya baru muncul. Kemudian kalau organ mata ini dosisnya kira-kira 0,5 Gray. Jadi betul-betul harus dijaga ya. Nah, kemudian efek yang muncul itu biasanya katarak gitu dan ini muncul setelah 6 bulan atau 35 tahun dari terpapar. Jadi bisa efek tunda ya, cukup panjang. Kemudian kalau paru-paru ini ada peradangan paru-paru ya. Ini dosis ambangnya 3-5 Gray. Nah, ini munculnya kira-kira 3-12 minggu setelah terpapar. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini ada juga reproduksi ya atau ini di sperma ya. Ini batas ambangnya 0,15 Gray. Nah, ini jadi ada oligosperma itu pengurangan jumlah sperma ya jumlah sperma gitu ya. Ini untuk pembuahan sehingga nanti bisa jadi susah untuk memiliki keturunan, bisa juga keturunannya jadi agak rusak gitu ya. Terbelakang lah atau apa, bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan nih, jadi kalau ini untuk janin ya, untuk ibu-ibu nih bahaya banget kan kalau dia harus hati-hati nih. Artinya dosis ambang itu kalau bisa kan di bawah 0,15 ya. Atau ya ini harus dijaga gitu kan. Kalau memang kita bekerja agak tinggi itu berarti kita harus hati-hati terhadap dosis ini gitu. Ini menjadi perhatian ya bagi pekerja radiasi gitu. Sehingga kalau Anda bekerja di suatu tempat yang itu ada radiasi dipastikan kita harus terhindar dari ini ya gitu. Harus bisa lebih kecil lagi gitu. Kita pakai pelindung dan sebagainya. Nah,
Misalnya ini ada efek paparan radiasi oleh IR192 dengan dosis apa namanya ini ada 5 Curie ya atau 185 gigabecquerel selama 2 jam. Ini hari kelima seperti ini, kemudian hari ke-11 bisa seperti dan hari ke-12 Anda bisa bayangkan seperti ini ya, mengerikan sekali. Oke, yang berikutnya adalah sindroma radiasi akut atau sering disebut dengan SRA. Jadi sekumpulan sindrom ya yang timbul akibat paparan radiasi dosis tinggi gitu. Lebih besar dari 1 Gray pada seluruh tubuh ya secara akut gitu. Nah, jadi tahapannya pertama akan ada prodromal, jadi timbul simptom awal segera pasca paparan. Jadi akan muncul efek-efek yang dirasakan gitu oleh si terpapar tadi ya. Mungkin agak pusing, agak mual gitu kan. Kemudian ada masa laten ya, masa di mana tidak timbul simptom atau apa-apa dirasakan. Kemudian perwujudan dari sindrom radiasi akut SRA itu timbul sindrom pada sistem pembentukan darah, pencernaan. Nah, di sini mulai agak mules atau apa gitu ya dan bisa jadi tahap berikutnya adalah bisa masa penyembuhan atau bisa juga masa kematian, bisa jadi ya gitu karena efeknya yang eh, tidak membaik gitu. Oke, nah jadi sindrom radiasi akut atau SRA itu bisa seperti ini ketika ini terpapar, kemudian si yang terpapar tadi orang terpapar namanya masa prodromal itu ada mual, muntah, diare. Kemudian di sini ada masa latennya, asimptomatiknya ya tidak merasakan apa-apa. Nah, kemudian akan muncul nih sindrom sistem pada pembentukan darah, pencernaan, saraf pusat dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa jadi sih bisa sembuh ya karena sel itu juga atau bisa malah mati juga gitu bisa ya. Oke, nah jadi rangkumannya itu adalah efek radiasi diklasifikasi berdasarkan jenis selnya itu menjadi ada efek somatik dan efek genetik ya. Efek somatik itu efek yang langsung dirasakan oleh sel si pekerja, sedangkan efek genetik efek sel dari keturunan dari si pekerja. Kemudian kalau berdasarkan radiasi dosisnya itu ada efek stokastik, itu efek stokastik itu efek yang random ya. Artinya tidak ada batas ambang dari dosisnya. Nah, efek stokastik itu apa namanya juga biasanya kejadiannya berseiring dengan dosis ya, semakin tinggi semakin besar efek efek bahayanya stokastiknya. Ada juga efek non stokastik atau efek deterministik gitu. Oke, di sini ada efek stokastik itu adalah efek yang dialami oleh orang yang terkena radiasi dapat terjadi sebagai efek segera atau tertunda. Kemudian efek genetik adalah efek yang dapat dialami oleh keturunan orang yang terkena radiasi. Efek stokastik adalah efek akibat proses modifikasi atau perubahan sifat sel secara acak. Ya. Nah, ciri efek stokastik itu tidak mempunyai dosis ambang, muncul setelah masa laten yang lama, tidak ada penyembuhan spontan, peluang terjadinya sebanding dengan dosis, artinya semakin dosisnya tinggi, maka peluang kejadiannya semakin besar. Dan keparahannya tidak bergantung juga pada dosis gitu. Dosis rendah bisa juga parah gitu. Kemudian yang efek deterministik ini terjadi karena kematian sel ya. Ciri-ciri efek deterministik ini mempunyai dosis ambang, jadi ada dosis ambang tertentu baru berakibat gitu. Nah, timbul beberapa saat setelah terpapar dan tingkat keparahan itu sebanding dengan dosis yang terima. Gitu ya. Oke. Nah, ini latihannya Anda kerjain sendiri saja. Oke, nah yang berikutnya bagaimana pengendalian radiasi eksternal. Radiasi eksternal itu radiasi di luar tubuh ya. Namanya sebutnya istilahnya radiasi eksternal. Nah, ini ada zat radioaktif ya atau peralatan pembangkit radiasi, misalnya sinar X gitu kan. Nah, yang dilihat adalah radiasi gamma dan sinar X ya. Jadi radiasi sinar gamma. Jadi bentuknya adalah gelombang elektromagnetik ya. Kemudian panjang gelombangnya pendek
dan juga bisa menembus organ tubuh ya. Dan potensi bahaya radiasi eksternal itu besar ya. Nah, jadi untuk pengendaliannya itu ada 3 macam, bisa jadi waktu papar, artinya ketika Anda ingin menghindari itu kalau waktu interaksinya sesingkat mungkin, kemudian jarak sejauh mungkin kalau bisa, kemudian penahan radiasi tentunya seefektif mungkin gitu ya. Jadi bahannya, tebalnya dan sebagainya itu harus diperhitungkan gitu. Nah, ini nanti siang saya akan uji ada mahasiswa S2 yang berencana akan membuat semacam apa ya? Alat ukur untuk radiasi dengan grafin ya. Saya nggak ngerti itu. Dia membuat kayaknya dia S2 dari Batan. Oke, nah kita lanjutin dulu. Nah, pengendalian radiasi pertama waktu ya. Jelas waktu itu kalau bisa ketika kita berinteraksi dengan sumber radiasi pengion sebisa mungkin secepat mungkin gitu ya. Kalau bisa itu secepat mungkin. Cepat, efektif. Nah, kalau dilihat dari persamaannya seperti ini ya. Jadi ini ada dosis, kemudian ini laju dosis, ini waktu. Jadi dosis itu linear terhadap waktu kan gitu. Artinya ya kalau semakin lama dosisnya akan semakin tinggi gitu, ya kan? Kalau bisa makanya waktunya itu sesingkat mungkin sehingga dosisnya akan kecil. Contoh misalnya ini berapa dosis yang diterima seorang operator radiografi bila bekerja dalam medan radiasi dengan laju dosisnya 10 milirongsen per jam selama 1 menit 30 menit. Ya, kita kalau seperti ini kan tentunya yang harus Anda perhatikan adalah satuan waktunya ya. Kalau laju dosisnya itu milirongsen per jam, waktunya selama 1 menit tentunya ini menitnya Anda ubah dulu ke jam, jadi 1/60 jam, sehingga baru bisa dikalikan ini sehingga Anda dapat. Tapi yang jelas kalau kita lihat, selama 1 menit dan selama 30 menit, mesti yang 30 menit dosisnya akan lebih besar daripada yang sama 1 menit. Gitu. Artinya kalau bisa T-nya sekecil mungkin gitu kan. Jangan berlama-lama di ruang apa namanya rongsen gitu. Jadi makanya di ruang rongsen itu kalau bisa secepat mungkin ya. Kemudian pengendalian radiasi berdasarkan jarak. Kita lihat laju radiasi berdasarkan jarak itu sebanding dengan 1/r². Ya. Ya mirip-mirip dengan gravitasi atau apalah. Biasanya kalau terhadap jarak itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi ini x dot itu K/r². Jadi x dotnya di sini bisa jadi dosis ya, laju dosis gitu. Kalau kita lihat di 2 kali kan mesti beli 1/4-nya kan, 1/4 kalinya. Kalau misalnya di 4 kali kan berarti 1/16 kalinya lebih rendah daripada di yang dekat ya kan gitu. Nah, jadi laju dosis itu semakin kecil, ini sumbernya, jadi semakin jauh dari sumber maka dia akan semakin kecil. Nah, ini persamaannya itu D1 dot DR1 ini dengan di D2-nya itu D2 dot R2 kuadrat gitu. Jadi D1 R1 kuadrat plus sama dengan D2 dot R2 kuadrat. Sehingga kalau Anda ingin kecil di sini berarti R2-nya harus lebih jauh lagi kan gitu. Nah, ini juga begitu kan. Jadi ketika misalkan berapa laju dosis pada 1 meter, berarti tinggal bagi 1 kan. Nah, ketika di 2 meter dan 15 meter, jelas di 15 meter akan lebih 1/15 kuadrat ya. Sangat sudah berkurang banyak gitu. Semakin jauh lagi, semakin kecil lagi ya. Oke, kita lihat sekarang penahan untuk pengendalian radiasi ya eksternal itu ada penahan radiasi gamma atau sinar gamma. Nah, jadi ini ada apa namanya shielding atau penahannya itu kita kalau misalnya di sebelum ditahan itu laju dosisnya itu D0 dot gitu. Nah, kemudian ketika melewati penahan, ini sudah agak berkurang. Jadi laju dosisnya berkurang menjadi dx dot, ya gitu. Ini laju dosisnya ya. Nah, jadi bekerja
dengan jarak tidak terlalu jauh dari sumber radiasi. Jadi ya kan kadang-kadang kalau terlalu jauh gimana mengoperasikannya? Kita perlu dekat kan. Nah, maka salah satunya adalah biar radiasinya sudah berkurang ke tubuh kita, maka kita pakai shielding di sini. Ada pelindung ya. Ketebalan pelindungnya diperhitungkan nih kan. Kalau bisa setipis mungkin, tapi efektif dalam menahan radiasi gamma atau sinar X-nya gitu. Sehingga kita bisa lebih dekat ya ke sumbernya. Nah, tebal dan jenis penahan itu jadi nanti jenis dan energi radiasi tentukan oleh tebal dari jenis penahan itu jenis dan energi radiasinya, kemudian aktivitas sumber radiasinya, juga laju dosis yang diinginkan sebetulnya berapa kan. Maka ini kaitannya dengan tebal dari si penahan tadi ya, shielding. Nah, penahan radiasi gamma atau sinar X misalnya seperti ini ya, dia memiliki koefisien bahan itu mu. Kemudian ini laju dosis awalnya, kemudian ini ketebalan penahannya. Ini adalah dosis setelah keluar dari penahan, dx dot. Jadi dx dot sama dengan d0 dot. Nah, dia fungsinya eksponensial ya, minus mu x. Jadi radiasi sinar gamma itu biasanya sama bahan itu tidak diserap 100%. Tapi dia akan ada atenuasi ya. Jadi ada pengurangan dosis ketika keluar dari si penahan. Nah, kita bisa harus memperhitungkan berapa dosis maksimum atau dosis maksimum yang bisa mengenai kita gitu. Maka kita harus menghitung berapa tebalnya dan berapa mu-nya kan. Nah, tebal penahan itu dihitung menggunakan yang namanya SPL, jadi Hard Value Layer gitu. Nah, ini penahan radiasi gamma atau sinar X, jadi SPL gitu. Itu adalah tebal penahan yang diperlukan ya untuk mengurangi intensitas atau laju dosis menjadi separuh dari intensitas atau laju dosis mula-mula. Jadi half value sini tadi apa? Half value layer ya. Oke, nah ini jadi dx-nya itu menjadi setengah dx dot ya. Nah, kemudian kita bisa ngitung kalau dx-nya kita ganti dengan setengah dx dot, ini setengah dx dot juga, maka dx-nya kita coret-coret ya. Nah, tinggal ini di-learn-kan, maka akan muncul ini. Jadi ini kita bisa menuliskan ini coret ya, setengah sama dengan ini kalau di-learn-kan, ini menjadi len 2 min mu SPL. Nah, atau ya, len 2 itu adalah len 1 min len 2. Len 1 0, min len 2 adalah 0,693. Jadi mu-nya koefisien dari si bahan itu bisa dicari ya, 0,693 bagi SPL. Nah, SPL-nya nanti bisa kita cari ya. Dari biasanya SPL half value layer itu dari grafik ya, dari grafik keluaran intensitas terhadap ketebalan gitu ya. Baru nanti kita cari setengah dari intensitas awal. Nah, persamaannya kan bisa jadi gini kan. Jadi dx dot sama d0 dot x eksponensial min mu x ya. Nah, kita juga bisa mengganti ya min mu-nya itu dengan ini. Atau kita juga bisa mengganti sekarang dx ini per n, setengah per n, di mana n-nya adalah x per SPL-nya. Gitu. Nah, penahan radiasi gamma, jadi ini adalah tebal bahan ya, tebal bahan. Kemudian ini adalah intensitas ya, intensitas awal. Kemudian dia grafiknya eksponensial kan, terhadap tebal bahannya. Jadi semakin tipis ketika nggak ada dia 100%. Kemudian ketika ada terus sampai akhirnya 50% dari intensitas maksimum, ini disebut dengan HPL itu. Jadi ini 50% tarik ke grafik tarik ke sini, inilah HPL. Nah, ini ada
tabel ya nilai HPL untuk beberapa jenis bahan, mulai dari timbal, beton, besi ya, yang itu sangat dipengaruhi oleh apa namanya KV atau tegangan dari sinar X-nya gitu. Nah, kita lihat nih ketika 120 kilowatt misalnya, ini timbal HPL untuk timbal bahan shieldingnya timbal itu 0,8, sedangkan kalau beton itu 20. Jadi kita agar bisa menghasilkan setengah dari setengah dari awal gitu, jadi setengah D0 itu kalau timbal 0,28 mili, tapi kalau beton itu harus 20 mm ya. Bayangin aja 0,28 sama 20 mili, jadi 20 kalinya gitu. Ini 0,3 untuk timbal. Jadi timbal itu sangat efektif ya untuk mengurangi apa namanya efek radiasi. Makanya kalau Anda perhatikan di lab Pisanti ya, fisika atomi inti, maka untuk melindungi sumber-sumbernya biasanya pakai timbal. Nah, lembaran-lembaran timbal itu ada di labnya saya, tapi nggak dipakai juga, belum dipakai juga. Yang baru-baru sebetulnya. Nah, karena dia sangat efektif ya. Jadi kalau pakai beton tebal banget kan. Ini 0,88 ini 28 gitu. Oke, nah ini ada satu contoh misalnya ya. Berapa laju dosis ekivalen mula-mula dari sumber radiasi IR192 bila diketahui laju dosis setelah melalui penahan PB atau timbal itu setebal 20 mm adalah 2,5 mrem per jam ya gitu. Nah, HPL ya, SPL PB-nya 5 mm. Nah, maka kita bisa masukkan tadi HX dot H0 itu setengah pangkat N. Nah, berarti kan HX-nya menjadi 2 ini tebalnya ya. Oh, ini lajunya. Oke. Maka kita bisa lihat nih. Jadi dosis di sini ini adalah 2,5, kemudian ini adalah dosis awalnya, kemudian N-nya itu adalah tadi kan apa namanya SPL dibagi dengan tebal X dibagi SPL. X-nya itu 2 cm. 2 dibagi 0,5 atau 20 per 5 kan. Ini bisa dihitung nih. Jadi laju dosis awalnya itu ada 40 mili per jam. Bisa juga seperti ini ya. Jadi yang ingin diketahui adalah tebalnya. Diketahui laju dosis mula-mula dari CO60 itu 1600 mikrosapat per jam. Berapa tebal penahan timbal ya yang dibutuhkan untuk mengurangi laju dosis hingga 25 mikro. Jadi nah ini kalau asalnya 1600 menjadi 25. Kira-kira berapa tebalnya? Maka kita masukin ke persamaannya. Jadi ini ada dosis akhirnya, ini dosis awalnya, tinggal N-nya ketemu. Ya kan? Jadi X H0 itu 25 per 1600. Maka ini menjadi 1/64. Maka ini setengah, pangkat berapa? Biar hasilnya segini, berarti pangkat 6. Nah, N-nya 6. Ya, kemudian N itu jadi ada X per HPL. Maka X adalah N kali SPL-nya ya. Jadi kira-kira 7,62 cm. Gitu. Oke, nah rangkumannya radiasi eksterna ialah radiasi yang berasal dari zat radioaktif atau peralatan pembangkit radiasi, misalnya pesawat sinar X ya, yang berada di luar tubuh kita. Kemudian pengendalian terhadap radiasi eksterna dapat dilakukan dengan faktor waktu, jarak, dan penahan atau shielding. Kemudian faktor waktu, dosis radiasi yang diterima pekerja radiasi dipengaruhi oleh laju dosis dan waktu. Semakin singkat waktu bekerja pada laju dosis tertentu, maka dosis yang diterima akan semakin kecil. Ya, gitu. Nah, kemudian faktor jarak, kemudian laju dosis dari sumber radiasi akan berkurang dengan bertambahnya jarak. Gitu. Nah, apabila jarak dari sumber radiasi itu dijauhkan 2 kalinya, maka laju dosis
yang muncul akan berkurang menjadi seperempat ya laju dosis mula-mula. Nah, kemudian kelima, faktor penahan atau faktor shielding. Ini radiasi gamma tidak dapat diserap seluruhnya oleh penahan ya, tetapi akan mengalami pengurangan intensitas secara eksponensial. Jadi dia fungsinya eksponensial. Nah, tebal penahan untuk radiasi gamma dinyatakan dalam SPL yang bergantung pada energi radiasi gamma dan jenis penahannya. Oke, ini contoh soalnya Anda kerjakan aja. Oke ya, gitu. Nah, oke, ini jadi ada pemanfaatan radiasi di bidang industri, keuntungan dan kerugian potensinya, memahami efek radiasi dan sebagainya. Terus juga ada ini proteksi radiasi, tindakan yang dilakukan untuk mengurangi ya pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Itu disebut proteksi radiasi, ada di Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang sekarang sudah tahun 2021 sudah ada ya. Nah, ini kan efek radiasi terutama untuk DNA ya. Jadi ada kerusakan sel, jadi interaksi langsung dan interaksi tidak langsung ya gitu. Bisa jadi ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ionisasinya ya, kerusakan DNA, ini proses perbaikan, ini modifikasi ekspresi gen ya, kematian sel aktif dan seterusnya ya. Oke, nah ini klasifikasi efek berdasarkan jenis sel. Ini ada sel target, ada somatik genetik, ada waktu munculnya itu bisa segera, bisa tertunda. Mendosis ambang, berdasarkan dosis ambang itu ada stokastik, ada deterministik ya gitu. Nah ini kecelakaan radiasi di Yanago Peru ya. Jadi desa Yanago Peru ini ketika ada kerusakan. Ini efek radiasi IR192-nya. Ini tampak ke atas dan sumber radiasi. Nah, efeknya seperti ini. Ya. Mengerikan sekali. Ini tahun 99. Oke, nah ini hari ke-297, 14 Desember. Ya, efeknya aku ngeri sekali. Nah ini oke. Ya, untuk terima kasih itu. Oke, mungkin itu ya paparan dari saya. Nanti di akhir akan saya paparkan juga yang tingkat 2-nya. Gitu. Dan nanti akan saya upload juga di Google Class. Oke, begitu. Langsung saja untuk yang presentasi atau mau ada yang tanya-tanya silakan. Yang kelompok 3 silakan. Siapa yang akan saya jadikan co-host? Ya, Pak. Siapa, Mbak? Mega, Pak. Oh, oke. Oke, Mbak, silakan. Baik, Pak. Saya izin memulai presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mitra dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 proteksi radiasi dengan anggota saya sendiri Amelia Resti Febriani, lalu ada Dwi Sukmawati, Lady Angelina, Margareta Rosemary dan Meika Sugastiana Putri. Lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan study of naturally occurring radioactive material norm present in deep soil of the Malwa region of Punjab state of India using low level background gamma ray spectrometry. Ada karsinogenik dan polonium yang sifatnya radon dan polonium yang sifatnya karsinogenik. Nah, aktivitas manusia seperti pertanian, industri dan pertambangan itu bisa meningkatkan konsentrasi dari NOM ini. Dan paparan dari NOM ini menyebabkan penyakit pada ginjal, paru-paru, kerusakan DNA, dan aktivitas organel subseluler. Lanjut.
Nah, di daerah Malwa ini ada kekhawatiran meningkatnya konsentrasi dari NOM di air tanahnya yang mengakibatkan kejadian kanker di sana itu meningkat sangat tinggi, menjadi 90 kasus per 100.000 penduduk. Penyebabnya itu karena di wilayah Malwa ini yang istilahnya menjadi mangkuk makanannya India, itu penggunaan pupuk kimianya berlebihan selama beberapa dekade ini. Dan hipotesisnya itu ada kontribusi dari pupuk fosfat yang mengandung NOM. Di paper ini dibuat spektrometer sinar gamma dengan resolusi tinggi yang latar belakangnya rendah untuk mendapatkan konsentrasi NOM dari sampel tanah. Baik, selanjutnya adalah koleksi sampel. Sampel tanah yang diamati bebas atau tidak ada akar dari kedalaman berkisar antara 30 cm dan 180 cm. Lalu, tidak terganggu dari aktivitas antropogenik, yaitu pencemaran yang tidak alami akibat adanya pengaruh atau campur tangan manusia, erosi tanah, pergantian tanah, irigasi, fitoakumulasi, dan lain-lain. Dikumpulkan dengan menggunakan metode Auger standar dari 15 lokasi berbeda di wilayah Malwa di negara bagian Punjab di India. Wilayah di Malwa di mana sampel dikumpulkan ditunjukkan dalam lingkaran merah di gambar tersebut. Selanjutnya, analisis sampel. Nah, sampel yang telah dikeringkan dan dihaluskan ditempatkan dalam cawan peri yang ada pada gambar setelah dicatat masanya. Setiap cawan Petri ditutup rapat dan disimpan selama 5 minggu untuk memastikan keseimbangan sekuler antara produk induk dan produk anak. Untuk menghindari bias, sampel dikodekan dengan nama netral. Kandungan radionuklidanya ditentukan menggunakan pengaturan spektrometri sinar gamma ultra low background dari Radiation Counting Laboratory of Universitas Mannheim di Jerman. Penghitungan dilakukan menggunakan penganalisis multisaluran 16K yang menggunakan detektor HPGE efisiensi tinggi yang disimpan di ruang terlindung PB. Selanjutnya, data dievaluasi dengan Jenny 2000 dengan menggunakan kurva efisiensi untuk setiap detektor yang diukur dengan aliquot larutan kalibrasi multinuklida komersial standar yang dicampur secara hati-hati dengan silika gel. Nah, sebelumnya cawan Petri yang berisi sampel tadi itu diukur selama 24 jam. Lalu ditempatkan lagi ke dalam cawan Petri dengan dimensi yang sama, yaitu 90 mm atau 70 mm diameter sebagai sampel. Nah, kalibrasi energi dilakukan dengan nuklida sampel. Spektrum latar belakang diambil selama 72 jam untuk menjaga ketidakpastian komputasi tetap kecil. Pengukuran latar belakang yang berulang mengungkapkan situasi yang stabil selama penghitungan. Untuk menjaga tingkat latar belakang tetap rendah, dibuat pelindung radiasi yang terbuat dari 10 cm timah tua yang dilapisi dengan tembaga elektrolitik 1 mm mengelilingi detektor. Selanjutnya ada perhitungan radioaktivitasnya. Ya, diambil sampel unsur radioaktifnya itu U238, TH22, K40, dan CS137. Aktivitas untuk masing-masing sampel akan diperkirakan dengan mengukur area puncak di bawah garis gammanya. Jadi unsur radioaktif untuk U238 aktivitasnya diambil dari garis di bawah garis gamma itu volt, dan di bawah di bawah garis gamma BI214 itu aktivitasnya 609,3 kilo elektron volt. Untuk TH232 itu di bawah garis gamma AC228 sekitar 11,2 kilo elektron volt dan 968,9 kilo elektron volt. K40 itu aktivitasnya 1,461 kilo elektron volt dan CS137 itu 661,7 kilo elektron volt. Selanjutnya
Next. Suaranya nggak terdengar. Di saya nggak berubah, Pak. Oh, ini untuk Udah. laju perhitungan sudah berubah. Ya. Oke. Jadi nge-lag ya. Saya lanjut ya, Pak. Iya. Untuk laju perhitungan garis gamma secara otomatis akan dikurangi dari spektrum sampel dengan rutin di Gini 2000, lalu didapat laju perhitungan bersih. Laju perhitungan setiap garis gamma dihitung dengan membagi efisiensi pencacahan pada energinya seperti yang diperoleh dari rutinitas pemasangan standar di Gini 2000. Garis gamma dapat diidentifikasi dengan bantuan data dari IEEE. Dengan menggunakan laju emisi setiap garis gamma, maka aktivitas nuklida dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari aktivitas yang diperoleh untuk garis gamma yang diinginkan setiap radionuklida. Untuk thorium, ia akan mencapai keseimbangan dengan cepat dan karenanya dalam banyak kasus ditemukan dalam keseimbangan sekuler. Namun hal ini berbeda dengan seri uranium di mana pemisahan geologis uranium dan thorium dari radium sering ditemukan. Kation uranil dan thorium yang larut dapat dilarutkan dalam air tanah berkarbon dan sulfat, sedangkan radium sedikit larut. Akibatnya, keturunan langsung dari U238, U235, dan Pa234 tidak terlihat dalam spektrum sinar gamma. Hasil ini relevan karena satu-satunya emisi sinar gamma Ra226 pada aktivitas 186,2 kiloelectronvolt bertepatan dengan garis gamma terkuat yaitu U235. Kontribusi ini dapat diperkirakan dari garis gamma kuat lainnya dan dikurangkan dari jumlah puncak jika ada. Selain itu, rasio aktivitas U238 dan U235 diperiksa agar masuk akal. Dalam semua kasus lain, aktivitas dikaitkan dengan Ra226 yang dipisahkan secara geokimia dari induknya yang berumur lebih panjang. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan hasil yang diperoleh dari tabel 1 menunjukkan aktivitas rata-rata untuk masing-masing 4 unsur radioaktif. Ada uranium 238, thorium 232, kalium 40, dan CS137. Dan dari M1 sampai M15 itu menunjukkan sampel yang diperoleh dari 15 titik berbeda di sepanjang aliran sungai. Nah, berikut ini rentang radioaktivitas untuk masing-masing unsur. Untuk U238 dari 65,5 sampai 154,4 Bq per kilogram. Untuk thorium 232, 52 sampai 77,5 Bq per kilogram. Untuk K40, 585,3 sampai 895,2 Bq per kilogram. Untuk CS137 itu kurang dari 0,5 sampai 1,6 Bq per kilogram. Nah, untuk cesium 137 hanya ada 2 sampel yang melampaui batas, yaitu pada sampel ke-6 dan 13 itu ya yang dilingkari merah. Nah, sedangkan yang lainnya kurang dari atau sama dengan 0,5. Nah, kemudian dari data-data ini dilakukan pengolahan data berupa rata-rata dan plus minus standar deviasinya seperti yang tertera di bagian bawah tabel, paling bawah. Oke, selanjutnya. Ya, di tabel 2 ini menunjukkan rata aktivitas norm yang diperbolehkan oleh UNSCEAR. Itu merupakan dunia Nah, kemudian itu yang saya beri kotak merah itu, yang sebelah kiri, itu merupakan
rekomendasi dari UNSCER, dan kotak merah di sebelah kanan merupakan hasil pengukuran dari penelitian ini. Nah, jika dibandingkan, hasil penelitian ini melampaui nilai rekomendasi kira-kira sebesar 3,5 kali lebih tinggi pada U238 dan 1,5 kali lebih tinggi pada thorium 232 dan kalium 40. Nah, dari tabel 2 ini juga kita bisa tahu bahwa hasil penelitian ini lebih tinggi dari hasil penelitian sebelumnya ya. Bisa kita lihat tuh. Dari penelitian Srivastava, Kumar, dan penelitian Srivastava yang kedua juga itu lebih tinggi pada penelitian yang kali ini. Nah, hal ini terjadi karena sampel tanah di penelitian sebelumnya itu diambil dari bagian atas permukaan. Sedangkan pada penelitian ini digunakan sampel tanah dari bagian dalam dengan kedalamannya sekitar 30 sampai 180 cm. Nah, kemudian itu terjadi karena secara umum tanah di bagian dalam itu lebih sedikit terekspos dibandingkan tanah di bagian atas. Maksud terekspos di sini itu misalnya erosi, irigasi, ya, aktivitas manusia, dan paparan sinar matahari. Nah, ternyata tanah yang kurang terekspos ini kadar radioaktivitasnya masih cukup tinggi. Nah, resikonya air tanah yang kontak dengan tanah yang radioaktif ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Baik, jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi aktivitas norm dari tanah dalam yang ditentukan dalam penelitian ini dari daerah di mana penduduk setempat telah dilaporkan terpengaruh oleh efek kesehatan yang merugikan secara komparatif di daerah Malwa, Punjab, India, lebih tinggi dan dapat menyebabkan masalah yang berhubungan dengan kesehatan jika dimobilisasi ke akuifer. Lalu perlu dilakukan kajian yang lebih detail juga, lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang ada. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan masuk diskusi ya. Ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya, Mbak. Ya, baik, Pak. Terima Oke. kasih semuanya. Ya. Oke, ini saya sudah melihat ini apa jadwal kita di saya tunjukkan ya. Jadi kan kita Kamis tanggal berapa itu? 26 itu libur ya, libur merah nggak tahu apa. Nah, kita ada jadwal hari Sabtu ya, jam tanggal 28 ya. Penggantinya kayaknya. Ini sudah dari si masternya, bukan saya yang bikin ya. Tapi si masternya, hari Sabtu 28, kita ada pertemuan satu kali lagi. Nah, jadi yang kelompok 456, saya harap nanti presentasi semua di satu hari ini ya. Gitu. Kita mulai sama ya, jamnya jam 7.30 sampai selesai gitu ya. Oke, mungkin nanti tinggal saya membuat ininya ya. Link Zoom-nya nanti khusus untuk yang hari Sabtu ini ya. Nanti menyusul gitu. Oke ya, kalau tidak ada, saya share screen lagi kalau ada yang belum absen ya. Mana tadi absennya? Oh ini mungkin. Kok nggak muncul juga ya? Sebentar. Oke, ini dia absennya. So ini oke. Ya, silakan kalau ada yang mau absen.
Oke, sambil nunggu yang ada yang mau absen lagi, ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti kuliah kita cukup ya. Oke, saya stop sharing. Berarti kuliah kita cukup. Kita ketemu hari Sabtu tanggal 28 ya, jam 7. Nah, saya harap kelompok 4, 5, dan 6 sudah mempersiapkan untuk semua presentasi di hari itu ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya tutup kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.